Oke, hari ini kita akan melanjutkan untuk belajar membuat gambar isometri ya. Saya punya benda yang seperti ini ya. Ini adalah benda 3 dimensi yang kemudian kita akan gambar ini menjadi benda 2 dimensi isometri. Nah, nantinya bendanya akan bentuknya seperti ini ya. Jadi kalau digambar isometri nanti hasilnya harus seperti ini. Oke, mari maaf ya, ini maksud saya ini ya. Nah, hasilnya harus seperti ini ya. Jadi kita lihat ciri-ciri dari isometri adalah bahwa di titik sudut ya, di titik sudut itu sisi-sisinya akan membentuk sudut 120 derajat. Yang kedua, semua bagian lingkaran ya, semua bagian lingkaran itu akan menjadi elips gitu ya. Nah, akan menjadi elips yang seperti ini. Jadi dalam gambar isometri tidak satupun akan ada gambar yang berupa lingkaran sempurna. Lingkaran sempurna dalam isometri akan menjadi bentuk elips ya. Oke, itu yang akan kita lakukan. Oke, kita mulai ya. Mari kita gambar ini dengan isometri. Baik, saya akan mulai. Nah, oke, saya akan gambar di sini saja ya. Nah, saya geser dulu. Nah, oke, pertama-tama yang harus kita lakukan ketika kita mau menggambar objek isometri adalah temukan bentuk dasar dari benda yang akan kita gambar tadi. Nah, kalau kita lihat benda yang kita gambar tadi, bentuk dasarnya adalah sebuah balok yang kemudian di sisi sebelah kanan ada bagian menonjol yang kanan berupa silinder, kemudian yang sebelah kiri juga ada silinder, dan sebelah depannya ada lubang gitu ya. Nah, mari kita lihat pertama kali mari kita buat bentuk dasar dari benda tadi. Kalau kita lihat bentuk dasarnya adalah sebuah balok gitu ya. Sebuah balok dengan ketinggian tertentu. Nah, ingat ya, ketika kita membuat isometri maka sudutnya ya, sudut terhadap ini harus membentuk 120 derajat ya. Jadi kita buat dulu 120 derajat dan kemudian panjangnya masing-masing 50 ya. Nah, seperti ini. Kemudian kita bikin yang sebelah kiri 120 derajat juga, panjangnya 50. Nah, kemudian kita buat bentuk ininya ya, 50. Nah, seperti ini ya. Nah, setelah itu kita buat sisi ketinggiannya 100 ya. Kemudian kita lanjutkan ya, panjangnya 50, kita buat seperti ini ya. Nah, kemudian yang ke sana juga sama 120, panjangnya 50. Nah, kita pakai ini. Nah, kemudian kita ini 50 juga. Nah, kemudian kita sudah dapat bentuk dasar dari benda yang akan kita gambar tadi, yaitu sebuah balok. Nah, kemudian di sebelah kanan, kebetulan pas di tengah ketinggian ya, itu ini ya, ada silinder ya. Kita lihat ada silinder. Nah, silinder itu diameternya 40. Nah, diameter 40 itu artinya akan menjadi sisi dari
apa namanya, sisi dari kubus gitu ya, sisi dari kubus yang akan kita buat. Nah, kalau ini adalah titik tengah dari lingkarannya, titik ini ya. Saya tandain dulu, misalnya ini adalah titik A gitu ya. Titik A itu ada titik tengahnya. Ya, saya kecilin dulu maksudnya. Nah, oke ya. Maka saya akan buat ini ya, kubusnya. Ini 40, maka ke sini sama ke sini 20 masing-masing ya. Saya buat dari situ, ukur dulu sini 40. Nah, sini 40. Sorry, 20 ya masing-masing. 20. Nah, oke. Nah, kemudian saya buat dari sini ke sini ya, sejajar ya. Mengikuti saja dengan garis kemiringan itu ya, 120 derajat. Panjangnya dibikin 20. Nah, kemudian ke bawah kita bikin sisi dari kubusnya 40. Kemudian dari sini ke sini mengikuti kemiringan dari ini ya, panjangnya 40. Kemudian dari sini ke sini 40 juga. Nah, oke. Nah, sudah ya, kita dapat seperti ini. Nah, kemudian ini akan kita buat karena ini bentuknya punya ketebalan tadi ya, kita lihat, maka kita tambahkan ketebalannya sejajar dengan garis ini ya. Nah, perhatikan, misalnya ininya panjangnya adalah 50 misalnya ya. Oke. Nah, dari sini kita bikin lagi kubus yang sama gitu ya. Nah, ini juga kita bikin sama-sama 50 masing-masing. Nah, kemudian tinggal kita hubungkan. Nah, kemudian dari sini 40 dari sini ke sini 120 40 sini adalah ini sepertinya tidak benar, nih kita ganti dulu. Ini 40 sini 40 dan ke sini 40. Nah, oke. Nah, kita sudah dapat gambar ya, gambar dasarnya ini, gambar dasar. Kemudian yang sebelah kiri itu kita ada gambar ini ya, coba kita lihat. Nah, ini ya, ada yang silinder pendek. Nah, kita lihat, berarti kita di sebelah kiri ini ada balok juga gitu, balok yang lebih pendek. Nah, kita buat misalnya ini posisinya ada di tengah-tengah dari baloknya. Nah, dari sini ya, ini adalah titik pusat lingkarannya. Maka kita buat dari sini misalnya dengan diameternya 50 misalnya. Maka kita ukur ke sini 25 gitu ya. 25. Ini terus kemudian ke sini. Nah, sejajar dengan ini ya. 50. Kemudian ke sini juga sama. 25. Ini sini. Nah, gitu ya. Kemudian ada ketebalan sedikit. Nah, ketebalannya misalnya kita buat 20 misalnya. 20. Nah, kemudian dari sini kita bikin lagi 50. Nah, kita bikin ke sini saja dengan ini 50. Nah, kemudian kita ke atas itu 50. Kemudian ke sini 50. Nah, dan ini sini tebalannya masing-masing 10. Ini
Maaf nih, salah dulu ya, kita buang dulu. Dari sini ke sini. Nah, dari sini ke sini. Oke. Nah, kita sudah dapat ya beberapa balok ya, yang nantinya akan menjadi dasar dari pembuatan elips gitu ya. Kemudian yang di atas, nah yang di atas ada lagi satu ya, tapi lubang gitu ya. Gimana kalau lubang ya? Lubang sama saja ya, hanya baloknya ketebalannya ke arah dalam. Nah, gini kita misalnya tadi diameternya 30 gitu ya. Diameternya 30, maka masing-masing panjangnya adalah 15 ya. Ini sininya 15. Nah, kita ukur ke sini 15. Kemudian ke sini 15. 15 kali 2 ya, 30 ya berarti. Nah, sebagai panjang dari sisi atau diameter dari lubang ya, 30. Dan di sini akan pas 15. Oke. Nah, kemudian gimana kalau dia berupa lubang? Kalau lubang ya berarti ketebalannya ke dalam, ke arah dalam. Maka kita buat misalnya kedalamannya 10 misalnya. Atau oke lah 15 misalnya biar lebih. Ya, 15, kemudian kita bikin sini 15, ke arah sini 30 ya. Nah, ini ada ketebalannya 30. Nah, ini ke sini bawah juga sama 30. Maaf, sorry. Bukan 30, ketebalannya cuma 15 gitu ya. 15. Nah, ini akan ke arah sana. Nah, oke. Dan ini ke sana. Oke. Nah, sekarang kita tinggal membuat lingkarannya atau elipsnya. Nah, pertama kita buat dulu yang di sini ya, elips yang di sini. Nah, sama ya. Kalau Anda mengikuti tutorial yang pertama ini, kalau Anda masih bingung, Anda bikin garis bantunya ya. Garis bantu yang seperti biasanya ya. Nah, ini memang nanti akan agak rumit ya garis-garisnya, tapi nanti akan kita buang yang tidak kepakai sehingga bisa kelihatan lebih enak gitu ya. Nah, masih ingat ya untuk membuat elips di isometri. Nah, gini ya. Ini kita buat lingkarannya. Perhatikan, masih ingat Anda ya. Ini tinggal di sini. Nah, titiknya kuning, titik kuning ini adalah pusat lingkarannya. Jadi Anda kalau menggunakan jangka, nah ini titiknya di sini, kemudian jangkakan dari sini ke sini ya. Kemudian yang sebaliknya juga sama. Nah, ini dibuat ini kurang ini. Nah, oke. Nah, begitu. Nah, kemudian ini nah, perhatikan ya, titik kuning ini adalah pusat lingkarannya. Jadi jangkanya nanti Anda dari sini ke arah sini ke sini ya. Nah, kemudian yang di sini juga sama. Ini. Nah, ini salah. Ini agak geser sedikit. Nah, ini ya. Oke, titiknya di situ. Kemudian, nah kita sudah dapat. Nah, kemudian bagian lingkaran yang luar, yang dalam. Kalau yang dalam ini tidak semuanya lengkungan yang kita gunakan, tapi hanya
beberapa 3 saja, 3 titik saja. Kenapa 3 titik ya, karena sisanya tidak akan kelihatan nanti ya, akan dihapus, jadi tidak perlu dibuat juga. Oke, nah seperti ini. Kemudian kita hubungkan garisnya, garis paling luar dari lingkaran kita atau kelengkungan elips kita. Nah, sehingga akan tampak sebagai sebuah apa namanya, elips gitu ya. Oke, kita buang dulu ya yang tidak kepakai ya. Ini garis-garis yang tidak kepakai kita buang ya, biar tampak ini ya. Oke, kita buang semua. Oke. Oke. Nah, ini kita buang dulu. Nah, kemudian oke. Nah, oke. Nah, jadi ya, kita sudah punya satu bentuk silinder yang nempel pada balok sebelah kanan. Nah, ini ya. Nah, kemudian yang sebelah kiri dengan cara yang sama tadi ya, tinggal membuat lingkaran-lingkarannya ya. Ini misalnya ini dengan ini ya, jangan salah ya. Nah, kemudian bagian ini dengan ini ya. Kalau masih bingung silakan Anda gunakan garis-garis bantu ya, garis-garis bantu yang seperti pada teori pembuatan elips atau kubus itu. Tapi kalau sudah hafal tinggal tak cari aja titik-titiknya. Nah, oke, kemudian yang luar sudah, bagian yang dalam sekarang. Yang dalam tinggal membuat seperti ini ya. Tidak perlu semua lingkaran, tapi hanya cukup 3 saja yang kita buat, karena nanti sisanya akan kita buang. Nah, ini. Nah, oke. Kemudian kita hubungkan lingkaran yang terluarnya, titik lingkaran yang terluar, sehingga dia akan membentuk 3 dimensi. Oke. Ya, seperti ini jadinya ya. Perhatikan. Nah, kemudian tinggal kita buang yang tidak kita pakai. Oke, kita buang garis-garisnya. Nah, ya. Oke, seperti ini. Nah, bersih ya, nah, supaya bersih. Oke, nah, jadi tinggal tersisa bagian yang memang diperlukan. Nah, ini ya, ini lingkaran garis-garis bantunya kita buang semua. Nah, oke. Nah, kemudian tinggal yang atas. Yang atas ini bukan menonjol tapi dia berupa lubang. Maka ya sama saja sih. Nah, kalau sudah kita temukan titik-titik untuk lingkaran atau elipsnya,
ya tinggal dibuat saja menggunakan jangka ya. Ya begini kira-kira. Nah, udah dapat yang lingkaran luarnya. Nah, tinggal yang dalam. Nah, yang dalam kita lihat. Nah, ini ya. Yang luarnya sudah, yang dalam. Nah, paling tinggal ini gitu ya. Kenapa? Karena yang lainnya tidak akan kelihatan. Nah, sudah. Nah, gini saja. Sisanya bisa kita hapus. Nah, ini ya. Ketikkan. Nah, hapus. Oke, ini ada yang kehapus sedikit. Oke. Kemudian kita hapus yang ini. Sudah selesai. Nah, sudah selesai. Ini tinggal kita lihat. Cara oke. Nah, ini adalah cara membuat objek 3 dimensi tadi ya. Ini 2 dimensinya, yang ini ada 3 dimensinya. Nah, oke, kelihatan ya. Oke, ini 2 dimensinya seperti ini. Nah, oke. Oke, demikian tutorialnya, semoga bisa mudah diikuti. Kalau ada pertanyaan bisa disampaikan kemudian. Terima kasih.